guys, ini ada dari negara tetangga kita ngebahas dari Twitter Neo Historia Indonesia. Di sini bertuliskan Malaysia lebih lambat merdeka daripada Indonesia, tetapi ekonomi Malaysia lebih tinggi daripada Indonesia. Kenapa demikian? Bagaimana Indonesia bisa belajar dari hal ini? Ini masih tanda tanya ya guys. Perihal mengapa Malaysia lebih makmur dan maju dari Indonesia, padahal politiknya sangat tidak stabil. Bener nggak sih? Terkait pernyataan ini, mungkin kita harus melihat kondisi politik Malaysia beberapa dekade lampau untuk bisa menilai apakah politik mereka stabil atau enggak. Federasi Malaysia sendiri mendapatkan kemerdekaannya pada 31 Agustus 1957 atau sekitar 12 tahun pasca kemerdekaan Indonesia, ya kan? Malaysia telah menjadi negara multipartai semenjak pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tahun 1955. Tahun yang sama di saat Indonesia melaksanakan pemilihan umum pertamanya. Pemilu pertama ini dilaksanakan pada saat Federasi Malaya pada saat itu masih menjadi bagian dari Protektorat Inggris. Kalau kita bahas lagi guys, bakalan panjang ceritanya. Next time bakalan kita bahas lagi, oke? Selanjutnya kita mau lihat pernyataan yang disampaikan oleh Pak C yang berasal dari negara tetangga kita ini guys. Ini dia videonya. Twitter dari negara anda sendiri yang mengatakan bahawa apa yang Indonesia patut belajar daripada kemajuan Malaysia. Bagaimana ekonomi negara saya boleh maju dari Indonesia. Sebenarnya hasil yang kita nampak pada hari ini pada negara Malaysia adalah kerana kebijakan pemimpin-pemimpin kami yang terdahulu. Pemimpin-pemimpin kami mengamalkan dasar ekonomi yang betul daripada tahun 1970 sampailah pada lewat 2010. Tapi potensi negara Indonesia itu jauh lebih besar daripada negara kami. Walaupun Indonesia jauh lebih awal merdeka pada kami, tetapi duka citanya pada ketika pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sehingga 1967 hampir tiada pembangunan dekat Indonesia. Malah dasar Soekarno membuatkan inflasi merayap. Indeks kos sara hidup dekat Indonesia meningkat daripada 100 pada tahun 1958 kepada 600,000 pada tahun 1967. Kiranya boleh kita katakan bahawa pembangunan negara Indonesia bermula dari kosong pada zaman pemerintahan Soeharto. Dalam masa yang sama, dekat tanah Melayu ataupun dekat Malaysia pada ketika itu, di bawah kepimpinan Tun Razak dan juga Tun Hussein, telah mengubah ekonomi Malaysia yang bergantung kepada ekspor bahan mentah kepada gantian input. Pada ketika inilah kita dapat lihat pembangunan infrastruktur mula digiatkan. Usaha daripada Tun Razak dan juga Tun Hussein On telah menjadikan tapak untuk zaman industrialisasi di bawah Tun Mahathir pada tahun 1981 hingga tahun 2000. Pada ketika inilah zaman beliaulah menyebabkan ekonomi negara kita melonjak ke tahap yang baru. Di sini kita lihat komentar ya. Jangan bedakan negara kecil sama negara besar. Kalau Indonesia rakyatnya cuma sebanyak rakyat Malaysia, udah maju dari dulu katanya. Siapa bilang perusahaan tetap dalam kendali Inggris? Qatar perusahaan gas yang kelola Shell dari Belanda tetap makmur. Itu karena penduduknya lebih sedikit. India jajahan Inggris juga miskin katanya. Ngelola penduduk dan luas wilayah yang tidak begitu besar dan luas itu mudah, tapi Indonesia negara besar, penduduk besar dan beribu pulau lebih sulit untuk katanya. Betul sekali, negara kecil tentunya cepat maju katanya lagi. Terus kita lihat nih yang disampaikan oleh Gus Muafik. Ini dia. Malaysia mulai menyatukan bangsanya. Yang tidak suka dengan keberagaman disingkirkan dari Malaysia atas nama agama, atas nama apapun yang mengganggu kebersamaan mereka disingkirkan pelan-pelan oleh Malaysia. Khutbah diatur, kalimat apapun diatur, dan Malaysia membuat pembelajaran yang sangat sederhana. Apa? Bangsanya diserahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Si Upin dan si Ipin masa depan Malaysia diajarkan mengerti bahwa bangsa Malaysia tidak bisa pisah dengan ras India. Maka si Upin dan si Ipin dikenalkan dengan tokoh namanya Jarjit.
Si Upin dan si Ipin harus mengerti bahwa bangsa Malaysia nggak bisa pisah dengan ras Cina. Maka dikenalkan dengan tokoh namanya Mei Mei. Agar mereka mengerti si Upin dan si Ipin ada anak-anak Indonesia, dibikinkan tokoh namanya Susanti. Ini demi bangsanya. Amerika tahu tidak punya spiritualitas. Romo Manyius pernah mengkaji itu. Amerika bangsa urban. Tapi biar bangsanya nggak malu ketika mengambil spiritualitas dari Cina. Amerika membuatkan film yang sederhana. Namanya American Shaolin, American Kung Fu. Semua tahu Kung Fu dan Shaolin ada di Cina. Mereka nggak malu mengambil spiritual dari Jepang. Bikinkan film American Ninja dan American Samurai. Bahkan film terakhir Samurai, tokohnya dari Amerika namanya Tom Cruise. Judul filmnya The Last Samurai. Amerika pernah gagal di Vietnam agar anak bangsanya tidak malu. Bikinkan film Rambo 1-5. Kegagalan mereka dalam urusan Irak, bikinkan film Hot Shot. Kegagalan dalam urusan terorisme, bikinkan film 12 Strong. Jepang pernah mengalami kegagalan berbangsa ketika saling bunuh antara Tokugawa sama restorasi Meiji. Bikinkan film yang sederhana namanya Samurai X dengan tokohnya Rory Kenshin. Kenapa? Ini mesti kita pikirkan, ini era milenial. Era milenial ini era di mana seluruh bangsa tidak ada lagi sekat. Apa yang dipakai oleh orang Amerika dipakai oleh orang Indonesia. Apa yang dipakai di Cina dipakai juga di Jakarta. Berbeda agama, berbeda suku, semua pakai Facebook. Bahkan berkelahi pun di dalam Facebook. Ini milenial. Yai Nur Muhammad ini pramilenial. Orang pramilenial itu susah. Saya mengalaminya. Pengen lihat gajah Afrika, nunggu flora dan fauna. Itu pun kadang siarannya diganggu Pak Harmoko. Kelom pencapir. Ya Bu ya. Sekarang mana ada orang milenial, nggak ada lagi. Sekat-sekat itu hilang. Pengen lihat Afrika tinggal tulis di handphone. Gajah Afrika keluar. Tengu Afrika keluar. Ini milenial. Kinjeng kawin ada di situ. Ini milenial, nggak ada jarak dan nggak ada sekat. Ini milenial. Orang Islam pegang HP mereknya Samsung. Orang Hindu pegang HP sama merek Samsung. Orang Islam pegang handphone merek Samsung. Pendukung Pak Jokowi pegang handphone mereknya Samsung. Pendukung Pak Prabowo pegang handphone mereknya Samsung. Berkelahi menggunakan WA. WA-nya Samsung. WA-nya sama. Orang ribut semua difasilitasi oleh Mark Zuckerberg. Ini milenial. Makanya kita paham. Milenial killing everything. Milenial membunuh segalanya. Gimana guys? Kita lihat komentar ini ya. Hebat pemerhatian kajian dia ke atas cerita Upin Ipin. Sedang aku sendiri tak sampai tahap itu, katanya. Aku baru mau bilang ramai rakyat Malaysia yang belum paham cerita Upin Ipin. Tapi Awan udah bilang duluan, katanya. Karena tidak akan pernah ada Malaysia tanpa ada Cina dan India atau keturunan Indonesia, tapi mereka malu mengakuinya, katanya guys. Benar gak sih orang Malaysia itu malu untuk mengakui itu semua? Teman-teman memiliki pendapat ataupun komentar, boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Thanks for watching.